Hai God Lovers, ini adalah sesi keempat dan merupakan sesi terakhir dari bedah buku bersama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan buku keempat yang akan kita bahas hari ini adalah dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Silakan Pak Martin. Ya, judul ini sangat menarik karena dikatakan judulnya dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Padahal kita tahu bahwa ada nabi yang diyakini oleh sebagian umat berasal dari Arab. Nah, bagaimana penjelasan Pak Saifuddin Ibrahim tentang buku yang kelima ini yang ditulis tahun cetakan pertama 2017? Ya, dan ini juga merupakan buku yang sangat laris dicari oleh banyak orang karena ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh judul buku yang ditulis oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini. Silakan Pak. Dari abad ke abad banyak orang yang mencari dan berusaha untuk mencocokkan bahwa ada nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi dari Arab, dari Mekah, dan agama itu tumbuh di Mekah dan Madinah. Nah, para pengikutnya dari awal sampai hari ini selalu mencari bahwa nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu ada nabi tersebut. Karena di dalam Al-Quran ada ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi itulah dasar saya menulis buku ini. Kemudian di dalam surat ke-61 ayat 6, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan Taurat yang ada di tanganmu, dan yang kedua aku memberi kabar gembira tentang datangnya Nabi setelah aku, namanya Ahmad. Jadi setelah Isa Al-Masih Yesus Kristus itu ada nabi yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad. Di dalam Al-Quran itu namanya Ahmad gitu. Nah, saya berangkat dari 2 ayat itu, bahkan 3 ayat, bahkan ada ayat di dalam surat Yunus ayat 94, kalau kamu ragu tentang apa yang kuturunkan kepadamu hai Muhammad, tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca Alkitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Kristen. Oke, sekarang saya pegang Alkitab. Apakah benar ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Ya. Setelah saya lakukan penelitian yang intens, saya buka perpustakaan, saya buka Google, sejarah dan sebagainya. Lalu saya putuskan saya tidak menemukan nubuatan atau ciri-ciri nabi dari Arab, yaitu yang sudah saya kenal dalam sejarah Islam itu. Tidak ada satupun. Lalu Ustadz Abdul Somad menerangkan tentang Ulangan 18 ayat 18 bahwa ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad. Itu saya bilang ini salah. Jangan hanya dibaca ayat 18-nya. Bacakan ayat 19, 20, 21-nya. Itu baru lengkap ayatnya gitu. Kemudian Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia, Bapa Surgawi, Tuhan, Allah, tidak pernah berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ini dasar. Ayat ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa tidak ada nabi dari Arab. Entah Arab Maroko, Arab Mesir, Arab Syria, tidak ada. Selalu itu adalah nabi Bani Israel. Nah, itu harus dicatat.
Kemudian Yesaya 2 ayat 2 dan 3 itu jelas akan datang pada masa-masa akhir bahwa gunung tempat Tuhan akan berbondong-bondong datang ke sana bla bla bla, dan pengajaran itu dari Sion dan firman Tuhan datang dari Yerusalem. Jadi firman Tuhan itu tidak datang dari Gunung Sitoli, enggak. Firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Itu harus dicatat. Kita ini adalah Israel cangkokan. Karena kita ikut Injil Yesus Kristus, maka jadilah kita ini pengikut Yesus. Batu penjuru yang dibuang itu telah ada, dan penjuru itu hanya ada dalam Yesus, bukan kepada yang lain. Jadi harus jelas semuanya ini. Kemudian yang ketiga, dasar yang ketiga, Roma 3 ayat 1 dan 2, jika demikian apakah kelebihan Yahudi dan apa gunanya sunat? Emang banyak kelebihan Yahudi. Pertama-tama sebab kepada mereka lah firman Tuhan dipercayakan. Jadi firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Yahudi, bukan kepada suku atau bangsa yang lain. Ini harus disadari. Apalagi kalau Anda buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 19, perjanjian kekal itu hanya diikat dengan Ishak sebagai perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Dan ini tidak berubah, tidak pernah berubah. Sekarang kita bisa adu siapa yang lebih baik dari agama ini. Nah, mari kita adu agama kita. Siapa yang lebih baik? Kita bisa tunjukkan. Orang yang ikut Yesus kah atau yang bukan Yesus? Oh, itulah sebabnya ya walaupun ada orang Kristen yang maling yang banyak gitu. Tetapi Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Yang keempat, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka seluruh kecanggihan teknologi ini bukan sebuah kebetulan, Pak. Yang menciptakan lampu itu Yahudi, yang menciptakan TV Yahudi, yang membuat laptop ini Yahudi, yang membuat pesawat terbang ini Yahudi, semua Yahudi, Pak. Yang bikin YouTube Yahudi, yang bikin apa saja, yang menemukan WiFi itu perempuan Yahudi. Begitu canggihnya itu dari segi dunia, apalagi dari segi rohani, dari segi firman Tuhan. Keselamatan datang dari Yahudi, bukan dari bangsa yang lain. Kalau ikuti bangsa non Yahudi ini, aduh, kita tidak bisa akan sampai kepada sorga. Hanya lewat Yesus Kristus. Dan alasan yang kelima, kenapa saya menulis buku ini, bahwa tidak ada nabi dari Arab, saya ambil dari Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan ini, barang siapa yang menambah nubuatan, yang menambah mengatakan masih ada firman Tuhan selain dari Alkitab, dia akan kena malapetaka seperti yang ditulis di dalam kitab ini. Jadi hebat sekali firman Tuhan kepada nabinya itu, apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Barang siapa yang menambah isi Alkitab, dia akan kena malapetaka. Dan bangsa-bangsa itu yang telah mempercayai bahwa ada kitab suci selain daripada Alkitab, benar kena malapetaka. Orang Syria itu bukan 1000, bukan 100 orang yang meninggalkan kampung halamannya. Jutaan orang melari, meninggal, mengungsi, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke mana-mana, Pak. Ya. Saya tetap di Indonesia karena kita cinta Indonesia. Iya, God Lovers, menarik sekali. Pak Saifuddin sudah mengungkapkan ada 5 ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menjelaskan tentang judul ini. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Nah, Pak
di pembukaan buku ini Bapak memberi pesan supaya setiap pembaca buku juga mempelajari tentang Islamologi. Nah, sebenarnya apa pentingnya sih Pak mempelajari Islamologi ini menurut pesan Bapak di buku ini? Mempelajari Islamologi itu mempelajari dasar-dasar keislaman dan merasakan hati mereka. Supaya kita tertarik dengan hati mereka, apa yang mereka rasakan. Kenapa kok mereka lempar gereja gitu. Apakah gereja harus kita bakar masjid? Gitu. Dan apa yang mendasari itu? Sehingga kita mampu secara sosial untuk tetap mencintai mereka dan mengasihi mereka. Jadi bukan untuk membenci mereka, belajar Islamologi itu supaya merasakan bagaimana perasaan Jadi mereka. bukan seperti dulu Pak Saifuddin kan belajar Alkitab untuk cari kelemahannya. Maksudnya Pak Saifuddin belajar Islamologi bukan untuk mencari kelemahan, tapi Bukan. untuk berangkul. Karena hati Bapa ini, Iya. dia tidak mau satu pun binasa. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya kita semua selamat. Itulah tujuan dari mempelajari Islamologi itu. Nah, kenapa mereka begini dan begitu? Kenapa kok orang hanya teriak, tolong kecilin suara toa 2 tahun penjara gara-gara ngomong itu. Nah, ini apa sebabnya? Kita harus menikmatinya gitu. Saya gara-gara menginjil sopir taksi Ini yang kemarin terakhir di penjara ya. yang menyebabkan saya di penjara itu. Hanya ngajak sopir taksi ikut Yesus Kristus. Ikut Yesus Kristus. Saya bilang berhenti merokok. Karena Yesus Kristus tidak merokok. Hanya ngomong itu. 4 tahun penjara. Loh, apa jahatnya omongan saya? Padahal untuk kesehatannya supir Kesehatan taksi juga ya. dan membantu pemerintah. Nah, Iya. dan keselamatan dia, Iya. keselamatan dunia akhirat maksudnya. Iya. Kan dibungkus rokok itu, rokok bisa membunuhmu. Berarti saya bilang jangan mati loh, karena rokok bisa membunuh. Itu kan menolong. Apa salah saya kalau Mestinya begitu? Bapak naik taksi itu gratis ya, karena udah kasih nasihat yang baik. Iya. Tapi malah dapat 4 tahun penjara ya, Pak. Bulan tahun penjara, tapi harus dinikmati semuanya ini. Ini adalah kesaksian hidup dan ini adalah Yesus yang ada di dalam saya. Hanya ngomong begitu. Iya. Nah, inilah yang mau kita tinggalkan sejarah emas bagi anak cucu kita bahwa saya hanya mengajar menginjil sopir taksi 4 tahun penjara. Padahal apa jahatnya saya omongan seperti itu daripada sebuah kitab yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Teroris lebih jahat dong. Iya. Itu daripada saya. Iya. Tapi inilah dunia. Udah dikatakan aku sudah mengalahkan dunia. Aku mengatakan ini karena sudah terjadi atasku. Pembuktian ini lalu saya rasakan saya tidak kecewa di penjara. Saya tidak marah kepada Tuhan karena saya di penjara. Karena dia sudah ngomong dulu. Sudah dikatakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi begitu, Pak. Iya. Nah, Pak, apa yang Bapak ingin sumbangkan dan sampaikan kepada para pembaca buku dalam sejarah Alkitab Tidak Ada Nabi dari Arab ini? Sebenarnya saya mau menghentikan polemik antara saudara Muslim dengan saudara Kristen ini agar mereka mendapat imbangan di dalam mempelajari dan tidak perlu lagi lah sampai Ustadz Abdul Somad ngomong bahwa ada nubuatan dalam Alkitab. Sudahlah Ustadz Abdul Somad ngomong yang lain saja, memperbaiki jemaatmu. Saya memperbaiki jemaat Kristen dan semua pendeta di Indonesia untuk memperbaiki jemaat kita masing-masing. Kalau mereka ada yang kembali masuk Kristen silakan, yang orang Kristen yang masuk Islam silakan, bebas.
Karena Pancasila ini dan Undang-Undang Dasar 45 sudah menyiapkan menu. Yang mau Anda makan, yang mau pedas silakan, yang mau manis silakan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah memberikan kepada kita untuk bebas beragama, bebas memilih dan bebas berkeyakinan. Umat saudara-saudara yang tidak mau sholat, ajak dia ke masjid. Saya sangat senang sekali. Jangan sampai tertarik dengan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu adalah pendeta Kristen. Itu. Kalaupun Anda tertarik ya alhamdulillah. Gitu. Tapi mari kita sama-sama mencintai bangsa ini dan kita hidup toleransi dan damai rukun bersama di Indonesia ini. Bagi Anda yang mau baca buku ini sekedar untuk mendapat tambahan pengetahuan, karena Nabi Muhammad itu tolabal ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar itu adalah dari buayan sampai mati di liang kubur. Jadi itu juga ajarannya, dan Yesus Kristus juga mengajar seperti itu agar kita tetap belajar, menghormati guru. Tidak lebih baik daripada murid. Itu kalau murid sudah belajar dengan guru, dia sama dengan guru. Begitu kata Yesus Kristus yang luar biasa itu. Mari kita sama-sama belajar dan membangun Indonesia ke depan agar Indonesia ini tampil lebih hebat lagi di mata dunia, dan kita akan melihat anak cucu kita adalah manusia yang luar biasa, yang bagus dan hebat. Jadi begitu saran saya, hambanya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Saifuddin. Pertanyaan terakhir nih Pak, kalau Bapak ini kan memiliki pengalaman mengatasi gejolak batin dan juga pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran yang mungkin agak sedikit nyeleneh. Kenapa saya harus dipenjara ya? Kenapa saya harus mengalami siksaan? Nah, kalau ada gereja-gereja Tuhan, ya, lalu orang-orang Kristen di Indonesia ini yang mengalami aniaya karena keyakinannya, apa pesan Bapak untuk mereka? Karena Bapak kan sudah melewati masa-masa itu. Ya, saudara-saudara, dari awal tumbuhnya Kristen ini adalah penganiayaan dan sengsara. Itu. Dan Yesus Kristus sudah mengajarkan itu, sudah memperingatkan kepada itu. Paulus sudah memperingatkan semua itu. Di mana ada Kristen selalu akan diusilin, selalu akan disalahkan. Kita sebagai orang Kristen itu menikmati semua itu. Jangan menyangkal Yesus dengan keadaan dan suasana karena kesusahan dan penderitaan. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara mengerti ini agar tidak melakukan balas dendam, apalagi memikirkan untuk menghancurkan, membunuh manusia lain karena beda agama. Yesus Kristus sudah mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi itu, dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Kita semua adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dan kita hidup apa adanya sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Makanya kalau gereja itu ditutup, dibakar, dihancurkan, jangan melawan. Itu hanyalah bangunan buatan tangan manusia. Mereka tidak mampu membunuh roh kita yang sudah diselamatkan ini. Apalagi kita harus pindah agama karena ketakutan. Semua orang itu susah. Hidup di dunia ini susah. Jangan ditambah susah lagi. Oleh karena itu selamatkan dirimu. Kalau gereja dibakar, larilah, kaburlah. Kalau kamu dianiaya di satu kota, pindah ke kota lain. Kata Yesus Kristus. Jangan takut dengan apapun. Kita tetap hidup dalam benar. Saifuddin Ibrahim tidak pernah melanggar undang-undang lalu lintas. Lampu merah saja nggak pernah dilawan. Tapi kalau saya dihukum karena Kristus, ya memang sudah takdir kali. Itu harga ya Pak ya. Harga yang harus dibayar. Jadi begitu hambanya. Mereka mau bakar gereja, bakar, bangun lagi, bakar lagi, bangun lagi. Tuhan Yesus kaya. Kalau perlu ada gereja sampah di Mesir.
kita bikin gereja di lapangan Monas saja, atau lapangan di mana kek. Mereka nggak boleh kita di hotel, ya pindah ke tempat lain. Hati kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Jadi jangan bergantung kepada apapun yang terjadi di muka bumi ini. Aku dan seisi rumahku tetap menyembah Tuhan. Kata Yosua. Amin. Iya. Amin. Ya, nasihat yang menguatkan dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini mengingatkan kita tentang satu ayat di dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Dan inilah yang menguatkan Pak Saifuddin karena dialah yang mempunyai surga. Ya, kita sampai pada penghujung talk show ini. Sangat menarik rasanya, ingin terus ngobrol dan berbincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman Pak Saifuddin Ibrahim di dalam hidupnya mengiring Yesus. Pak Saifuddin ini juga, tapi mungkin nanti di dalam kesempatan berikut kita akan mendengarkannya, menjadi gembala napi, gitu ya. Sangat menarik karena Pak Saifuddin pernah 2 kali di penjara ya. 2 kali di penjara. 3 kali. 3 penjara. 3 kali dipindahkan. 3 kali dipindahkan. Jadi mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang lebih jauh lagi dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, God lovers yang ada di rumah, akhir dari sesi ini sudah tiba. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Christine. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim untuk ulasan atau pembahasan bukunya yang luar biasa, yang tentunya ini sangat memberkati banyak orang di luar sana, sehingga benar-benar bisa menjadi satu tambahan ilmu, bukan ilmu saja tapi kebenaran yang terungkap bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Juru Selamat. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Martin Harefa yang sudah memimpin kita atau yang memandu kita di dalam acara ini. Baik, tadi kita sudah membahas 4 buku, jadi kita sudah merangkum dari pembahasan buku pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam rangkuman pertama, buku pertama, ada 3 hal yang kita bisa dapatkan bahwa buku ini tentu saja menceritakan perjalanan, alasan, bagaimana Pak Saifuddin menerima Kristus serta penderitaan yang beliau alami, tetapi beliau tetap setia di dalam Kristus. Dan hanya Injil lah yang mampu membuat orang hidup toleransi dan saling mengasihi. Kemudian yang ketiga dari buku ini yang kita bisa tangkap adalah Tuhan sudah mengingatkan akan penderitaan yang akan kita hadapi sebagai orang Kristen. Jadi tidak perlu takut, begitu ya Pak ya. Kemudian buku kedua, apa yang kita dapatkan dari buku kedua ini adalah yang jelas bahwa tujuan Pak Saifuddin menulis buku ini adalah untuk menguatkan orang Kristen dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita dari kaum Kedar seperti ibadah minggu, Trinitas, dan lain-lain. Kemudian ini juga perlu dibaca buku ini agar orang-orang yang membaca itu pengen benar-benar mengerti Yesus. Satu hal yang perlu mereka baca adalah Alkitab, sebenarnya sumber dari segalanya ya Pak ya. Kemudian buku ketiga Dialog dengan Saddam Hussein. Dari buku ini kita mengambil 3 kesimpulan bahwa dialog dengan anaknya, bagaimana menjawab dan mendidik anak dengan penuh kasih tentang Yesus. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bukti Yesus adalah Tuhan. Dan memang terdapat banyak perbedaan dalam sejarah di Alkitab dan Al-Quran. Dalam buku inilah sudah diluruskan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Kemudian dalam rangkuman buku keempat ada 2 hal yang kita dapatkan, bahwa sebenarnya penting memang untuk belajar mengenai Islamologi agar kita sebagai orang Kristen mampu tetap mengasihi mereka. Ya, mengasihi orang-orang Muslim, memahami alasan dibalik tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama ini, bukan untuk mencari kelemahan.
Dan pesan tambahan yang ingin disampaikan bagi para pembaca buku ini adalah belajar dari buayan sampai mati di liang kubur. Mungkin ini yang kita bisa rangkum dari keempat ulasan ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua God lovers yang telah mengikuti acara ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa dan kita minta Pak Martin untuk membawa kita di dalam doa. God lovers di rumah, mengakhiri acara Diaspora TV Talk Show ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang sudah menceritakan pengalamannya, perjumpaannya dengan Kristus, dan juga pergumulan-pergumulan hidupnya. Sehingga melalui kesaksian hamba-Mu ini, kami sangat diberkati, iman kami diteguhkan, dan kami memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan kerinduan untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Karena dunia ini menuju kehancuran, hanya Kristus Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berkati keluarganya. Kami berdoa juga untuk semua pendengar God lovers yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati hidupnya. Apabila ada di antara para God lovers yang sedang mengalami pergumulan, kebimbangan iman, bahkan mungkin keraguan-raguan di dalam hidupnya, biarlah ketika dia mendengarkan kesaksian hamba-Mu ini, mereka dikuatkan dan diteguhkan kembali. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Adalah pilihan sayang jika hanya dilewatkan. Raih sejuta impian, maju
selalu